Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign ya guys. Berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. If this message is yours, it will find you on the right time, oke? Dan ini general reading ya, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever you mention it. Yang jelas jangan dipaksain ya. Oke. Aku akan ambil 2 kartu saja dalam readingan urgent message dari tarot. Yang pertama top of the deck, itu kartu paling atas guys, menggambarkan energi kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck, itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi di akhir minggu ini berdasarkan situasi yang terbaca di awal minggu ya. Selain itu aku juga akan ambilkan 1 kartu petunjuk atau nasihat yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani atau bisa kamu handle dengan baik. Oke, kita akan teruskan pakai deck yang ini guys, dihabisin aja. Urgent message for the next 7 days, thank you. Nah, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Selain itu akan ada video extended guys. Masing-masing elemen akan memberikan 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu. Ada Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Virgo, apa kabar saudaraku? Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius di sini. Leo. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini dan Aquarius. Gemini. Dan yang keempat ada Water sign, Cancer, Scorpio dan Pisces. Pisces ya. Jadi untuk Virgo, Leo, Gemini dan Pisces, nanti kalau kamu tertarik guys dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan pengen tahu informasi lebih banyak lagi mengenai 1 minggu ke depan dan nasihat yang lebih banyak lagi tentunya, kalau kamu mau dinasihatin, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke. Let's get it started guys. Readingan yang super panjang. Kita mulai dari Earth sign yang pertama. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Hai Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, ada the Queen of Cups di atas dan kemudian the Eight of Wands di bawah. Oke, kartu nasihatnya, bet on yourself, take chances, reach your dreams, you've got this. Iya, kayak apa ya guys? Kayak break the rule, maybe not the rule, kayak break the fence atau kayak boundaries. Kayak ada penghalang yang harus kamu hancurkan, harus kamu tendang begitu guys. Lihat ini, it's like bull here. Ini kan simbol dari kamu sebenarnya ya Taurus. Ini kan kayak apa? Banteng ya guys. Dan kemudian ini pun mirip-mirip begitu. Kayak berani melakukan gebrakan untuk sesuatu yang kamu cintai.
Kamu kayak nggak boleh diam lagi guys mengenai sesuatu yang kamu cintai. You need to do action. You need to speak up maybe. Mungkin kalian harus bicara ya. Atau bisa jadi harus memperjuangkan, bisa jadi harus merobohkan penghambat atau penghalang di 1 minggu ke depan. Nggak ada yang boleh menghalangi lagi katanya Taurus, nggak ada yang boleh menghambat lagi, nggak ada yang boleh didiamkan lagi. If it's something that you love, something that you like, something that you care about, you need to do something about that. Apapun yang kamu sayangi, kamu sukai, penting bagimu dalam hidupmu, in general ya guys, kamu harus memperjuangkannya, kamu harus melakukan sesuatu guys untuk membuktikan perasaan tersebut. Bet on yourself, bertaruhlah untuk dirimu sendiri, take chances. Kalau take chances itu datang artinya kayak berjudi nih guys. Berarti kalau take chances datang, aku nggak bisa bilang kamu akan berhasil, nggak. Take chances itu ambil peluang gitu guys ya. Bisa jadi tidak ada peluang kan begitu ya. Dan kemudian reach your dreams, you've got this. Ini waktu yang tepat katanya untuk mewujudkan mimpimu. Kamu pasti bisa melakukannya. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan malu-malu, jangan mau dihalangi oleh apapun. Kalau itu penting dalam hidupmu, itu sesuatu yang kamu sukai, itu sesuatu yang kamu sayangi, itu sesuatu yang kamu pedulikan, berjuanglah untuk itu katanya. Oke? Oke guys. Berarti 1 minggu ke depan adalah minggu perjuangan untuk kamu ya, Taurus, minggu perjuangan guys. For something that you love very much, the Queen of Cups ya. Queen of Cups itu diam guys, hanya disimpan di dalam hati ya. Banyak di antara kalian mungkin yang akan mengungkapkan perasaan lah, atau kayak menunjukkan sesuatu lah, membuktikan sesuatu lah mengenai sesuatu yang kalian sukai, kalian sayangi, kalian cintai. Oke? Kita teruskan guys untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Kenapa kamu jatuh Virgo? Oke. Ayo kita lihat guys, apa kira-kira pesan untuk kamu Virgo. Virgo kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Wow, welcome to the club guys. This is you Hermit. Kemudian yang kedua, the King of Swords. Ayo kita lihat kartu nasihatnya. Stop giving away your power right now. King of Swords adalah unavailable ya guys. Kata kunci untuk the King of Swords adalah unavailable. Jadi it's like stop doing something Virgo because it's useless. Kayak berhenti melakukan sesuatu yang sia-sia, berhenti melakukan sesuatu yang tidak dihargai, berhenti melakukan sesuatu yang kamu tahu tidak ada gunanya, berhenti melakukan sesuatu yang bukanlah kewajibanmu, berhenti melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lakukan. Jadi guys, di awal minggu Hermit datang, kamu akan masuk ke mode kakun atau katanya kepompong ya guys, atau mode solitude, mode biara. Jadi kalau dalam biara itu ada ketenangan katanya. Hermit ini akan mengatakan sesuatu ke kamu Virgo, dan ini adalah malaikat pelindungmu guys, Angel of Wisdom namanya, malaikat kebijaksanaan. Ini dikirimkan oleh semesta untukmu mengenai peristiwa tertentu yang sudah kamu jalani dari beberapa waktu sebelumnya, yang berkaitan dengan giving something but never receiving. Memberikan tapi tidak pernah mendapatkan balasan begitu ya. Karena katanya kartu oracle-nya atau kartu nasihatnya adalah stop giving away your power. So you are weak right now. Apapun yang kamu lakukan itu guys telah melemahkanmu. Dan Hermit ini kayak akan bilang get back your power. Kamu jangan lemah lagi. Supaya kamu bisa kuat, kamu harus berhenti memberikan sesuatu yang tidak ada balasannya untukmu. Karena kan yang idealnya guys di dunia ini, when we give, we receive ya. If somebody cannot kayak replay us gitu guys, kayak kita membantu seseorang dan kemudian dia nggak bisa membalas bantuan kita gitu, kalau itu adalah kebaikan begitu kan, semesta kan Tuhan akan balas sama kita guys. That's why we are always in mode powerful untuk bisa giving kindness. Yang pasti kenapa tidak ada balasan yang datang baik dari dia ataupun dari semesta, karena yang kamu berikan ini sia-sia Virgo. Yang kamu berikan ini sia-sia. Stop doing that. Hermit ini akan mengajari kamu tentang bagaimana caranya katanya. Dan itu akan membuat kamu kaku banget guys, atau unavailable sebelum hari Sabtu ini berlalu, Sabtu depan.
Dan kemudian listen to it. Kayak akan ada dorongan nanti, kenapa ya gue kok jadi nggak semangat ya melakukan ini, kenapa ya gue kok jadi nggak se-excited dulunya melakukan ini. That's because you pulling back your power back to you. It's like Ace of Cups, dan kemudian itu akan membuat kamu jauh merasa lebih enak. Kenapa ya setelah gue nggak melakukan itu jadi lebih enak? Kenapa ya setelah gue nggak memberikan effort atau power gue ke sesuatu itu, kok jadi perasaan gue tenang ya? That's the meaning that you are already understand about this hermit message. Dan ini Major Arcana, Virgo. Jadi menurut Tarot ini datangnya dari semesta. Semesta yang menyuruh kamu menghentikannya. Apapun itu guys, kamulah yang tahu. Ya. Begitu kamu hentikan, you will get back your power to yourself. Kamu dari lemah kembali menjadi kuat. Nah, itu dia goalnya di 1 minggu ke depan. Kamu dapat video extended Virgo, nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Oke, lanjut ke Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Hai Capi, apa kabar saudara-saudaraku? Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Kayak akan ada yang harus kamu lepaskan di 1 minggu ini Capricorn, because there's a new offering coming guys. Dan ini gak akan mudah gitu deh. You are too amazing to follow everyone else. Forge your own path. Putus hubungan aku lihat Capricorn. Gak harus tentang romance ya guys. Bisa jadi kamu akan mengakhiri sebuah perbestian. Bisa jadi kamu akan mengakhiri sebuah kerjasama bisnis. Bisa jadi kamu gak akan bergabung lagi dengan komunitas tertentu keluar guys, entah dari organisasi atau dari komunitas hobi begitu, because it doesn't serve you anymore. The Fool is coming for you here Capricorn. Jadi kayak ada hal baru yang lebih baik untukmu, tapi ini biasanya unexperienced, kamu belum pernah jalani. Ketika The Fool datang kita biasanya takut guys, karena belum pernah kita lakukan. Apa yang contohnya belum pernah kita lakukan? Yang jarang-jarang lah. Ice skating. Entah kenapa tiba-tiba aku kepikirannya ice skating. Belum pernah main ice skating. Itu kan kamu takut, yang kamu lihat kayaknya bahaya deh. Kalau tergelincir aja kena kepala, bisa gegar otak nih gitu, gerot is. Okay, but the Fool is coming. You have to start ice skating now. Kenapa? I don't know. Yang pasti Major Arcana hanya akan datang kalau itu baik untuk manusia. Berarti ice skating akan baik untukmu. Entahlah itu tujuannya apa, aku nggak tahu. Itu kan contoh ya guys mengenai ice skating. Nah, saat ini mungkin hobimu adalah let's say berenang. Oke, you have to leave swimming and then try ice skating. Kayak begitu guys, kayak ada yang harus kamu lepaskan dan kemudian langsung ya right on time di awal minggu ini memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau ini dalam hal pekerjaan mungkin kayak kamu akan dikeluarkan dari divisi tertentu masuk ke divisi baru. Oke, tapi yang baru ini kayak kurang populer guys. Apapun the Fool yang akan kamu jalan ini is like not popular for you. Kayak kamu itu kayak akan merasa terhukum, kamu kayak akan merasa terbuang katanya mengenai yang baru ini. Padahal mas sebenarnya semesta yang mengarahkan kamu ke situ. Nggak akan mungkin kamu masuk ke situ guys. Diarahkan semesta kalau kamunya nanti hancur lebur gitu, nggak bakalan guys. Karena katanya apapun yang sedang kamu jalani saat ini yang sebentar lagi akan kamu tinggalkan itu udah terlalu banyak guys orangnya. You are too amazing. Jadi overqualified kamu di situ to follow everyone else, untuk berada di tempat yang rame-rame. Dan kemudian nanti di pertengahan minggu ini sampai maksimal guys di hari Sabtu ini kamu kayak akan dipindahkan dan kamu harus melepaskan yang lama tadi, yang baru tadi harus segera kamu jalani, harus segera kamu mulai. That's part of your life journey katanya, tidak bisa ditolak Capricorn. Kamu harus mengikutinya, tidak bisa ditolak. Kalau seandainya aku tolak gimana Ray? I don't know, maybe the Tower guys. Karena semua pelanggaran terhadap Major Arcana akan mendatangkan the Tower. Bisa jadi juga nih kayak keluar dari zona aman Capricorn ya, keluar dari zona aman dan kemudian masuk ke zona yang tidak aman. Even tidak aman, but the universe will stand by there to guide you. Karena itulah pemahaman dari The Lovers.
You are unexperienced artinya tidak berpengalaman, but you will be just fine there. Di titik yang baru atau di situasi yang baru tadi ya. Oke guys, selesai sudah untuk earth sign. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya, ada fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor. Ini kartunya para Aries. Hai Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Ada the 8 of Cups, kemudian the 10 of Swords. Oke, nasihatnya trust yourself always, trust others once they have earned it. Kamu harus selalu mempercayai dirimu katanya. Self confidence itu penting Aries 1 minggu ke depan ini. Dan kamu hanya boleh mempercayai orang jika mereka sudah pantas untuk mendapatkannya. Itulah nasihatmu guys. Nasihat untuk kamu di 1 minggu ke depan. Dan melihat 8 of Cups ditambah the 10 of Swords, kamu kayak kecewa banget guys. Kamu kayak kecewa banget. Berarti kamu kayak mengikutin saran seseorang, atau ada orang yang mengarahkanmu. Menurutmu dia adalah orang yang bisa dipercayai, tapi ternyata dia tidak bisa dipercayai. Dan kemudian kalau kamu ikutin guys saran dia atau arahan dia tadi di awal minggu ini, maka 1 minggu ini akan disaster for you Aries. So be careful. It's like somebody will misguided you about something. Untuk bisa mengetahui siapa ini orang, dia itu belum pantas mendapatkan kepercayaanmu, because they still not earn it katanya. Jadi biasanya ini belum pernah kayak membantu kamu guys orangnya ya. Kayak just random people, and you will take advices from random people. You don't know that people well Aries. Dan kemudian di awal minggu ini entah kenapa kamu ngikutin dia aja. Pas kamu mengikuti apa yang dia arahkan atau saran dia begitu, kamu kayak membuat kesalahan guys. Dan itu akan membawa kamu ke 10 of Swords dimulai dari akhir minggu ini. The 10 of Swords ini adalah kayak karma, dan karma ini yang harus kamu bereskan sendiri. Jadi kamu gak bisa melibatkan dia. Aku kan hanya mengikuti saran dia. Ini kan dia yang ajarin, gak bisa guys, karena 10 of Swords. Apapun kesalahan yang akan kamu buat di 1 minggu ke depan Aries, even itu karena nasihat atau arahan dari orang, kamu gak bisa menyalahkan orang tersebut. Gak bisa. Ini semua full tanggung jawab pribadimu katanya. Karena itu hati-hatilah dalam menerima arahan atau mendengarkan saran orang di awal minggu ini. Terutama jika orang itu tidak kompeten, atau kamu tidak kenal baik dengan dia, atau dia tidak pernah menolongmu selama ini. Jadi dia tuh kayak belum pantas untuk mendapatkan kepercayaanmu. Jangan take advice atau mengikuti arahan dari orang yang memang seharusnya tidak bisa kamu percayai. Kalau kamu bisa guys menjaga prinsip itu nanti di awal minggu ini, maka kamu nggak perlu melakukan kesalahan yang akan membawamu ke the 10 of Swords di akhir minggu. So it's a very very riskan profile here for you Aries. Untuk Aries yang resonate dengan readingan yang aku sampaikan ini, riskan sekali keadaanmu di 1 minggu ke depan. Jangan main-main ya guys. Hati-hati dengan orang, terutama jika orang yang tidak kamu kenal dengan baik katanya. Oke? Ayo kita lanjutkan guys ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Oi. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Yang di atas ada the Knight of Pentacles, dan yang di bawah ada the Ten of Swords. Wah, ada apa dengan fire sign guys? Kayak ada rencana yang sangat kamu yakini sekali. Kamu still yakin mengenai rencana tertentu di awal minggu ini.
Tapi kayaknya itu bukanlah rencana yang baik, Leo. Begitu deh. Stop trying to carry the world on your shoulder. Oh, lagi-lagi karena orang lain, Tadi aku baru bikin dengan Eris, itu kan satu elemen dengan kamu, Leo, ya. Eris dengar nasihat orang, tapi ternyata dari orang yang salah, dan itu membuat Eris dalam masalah 1 minggu ke depan. Nah, kamu pun kurang lebih seperti itu, Leo. Kamu kayak hanya akan mencoba untuk menyenangkan orang, tanpa kamu sadari kamu menumbalkan dirimu sendiri di 1 minggu ini. Dan ini jangka panjang The Ten of Swords-nya, guys. Jadi The Ten of Swords ini akan datang dimulai dari maksimal hari Sabtu, tapi akan panjang banget, jauh banget ke depannya. Untung kamu dapat video extended ya, guys. Nanti kita bahas ini di video extended. So, begitu katanya di sini stop trying to carry the world. Carry the world ini maksudnya memikul dunia, guys. Memikul dunia itu adalah sebuah idiom atau frase yang kayak bilang stop making all people happy, terutama jika itu harus mengorbankan dirimu on your shoulders, karena kan kamu yang keberatan, guys. Inilah semua kebahagiaan manusia di sekelilingmu, entahlah itu keluargamu, teman-temanmu, guys, saudara-saudaramu, teman kerjamu, begitu. Nah, kamu pikul sendirian, gak ada yang membantu, dan kemudian ini kan jadi beban untukmu. Kamu yang terbebani, orang yang ketawa lebar kayak begitu. No, don't do that. Stop katanya berarti hentikan. Di awal minggu ini ada rencana yang kamu mau jalankan, dan itu berkaitan dengan menyenangkan banyak orang. Aku lihat, Leo, it's like not too late, guys, to stop that plan, because Knight of Pentacles adalah minor arcana, bisa terrealisasi karena kamu yang bikin, ya, dan bisa tidak terrealisasi karena kamu yang bikin. Apapun rencana itu, guys, kalau itu membebanimu, kayak bikin kamu merasa terbebani, stop sekarang juga katanya. Hentikan sekarang juga. Ciri-cirinya tadi udah jelas ya, Leo. Kamu terbebani, orang tertawa lebar, itu gak boleh kamu teruskan. Stop, hentikan. Atau enggak, kalau kamu tetap lanjutkan, kamu yang akan kena malapetakannya di jangka panjang. Aku lihat sampai 6 bulan ke depan lebih, dimulai dari akhir minggu ini. Kamu dapat video extended, Leo. Nanti kita bahas ini di video extended ya. Ini menarik sekali, guys. Gambaran-gambarannya fire sign kelihatan seperti apa. Ayo, guys, kita teruskan ke fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Hai Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The King of Cups, dan kemudian yang di bawah ada The Four of Wands. Dark di sini, guys, kayak gelap banget, Sagittarius. King of Cups-nya tuh kayak culas gitu, guys. Aslinya King of Cups sama begini ya, senang gitu, gembira, cerah, ceria. Nah, kalau aku luruskan begini kan kalian lihat bedanya ya, guys. Yang ini gelap, yang ini terang, tapi ini datangnya begini, makanya aku bilang kayak gelap. Sama seperti Four of Wands juga datangnya begini ya. So kalau in other tarot reader maybe they will call this reverse card, but I won't call it reverse card because I don't take reverse card ya. Ayo kita lihat dulu, guys, nasihatnya apa. Never forget how resilient you are. You always bounce back. Kamu kayak menyerah deh mengenai sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang kamu sayangi, dan itu kamu belum sadar, Sagittarius, kalau itu efeknya nanti akan kenanya ke kamu juga begitu. Gak tau lah ya, guys, apa penyebabnya. Yang pasti terlalu lelah, gue udah gak sanggup lagi, gue udah gak mampu lagi. But you love those that things, Sagittarius. Jadi tugas aku di sini untuk mengingatkan ke kamu, it's important to you, it's very very good to you. Entah apapun alasan kamu yang bilang bahwa you cannot handle it, you cannot take it anymore, but at least di 1 minggu ke depan, jangan melakukan hal-hal bodoh mengenai sesuatu yang penting bagimu, sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang kamu sayangi, sesuatu yang kamu pedulikan. Jangan kacaukan itu, guys. Di 1 minggu ini kamu kayak mau mengacaukan. Kekacauan yang mau kamu buat itu karena kamu merasa dirimu gak sanggup menghandle-nya.
You will always bouncing back. Bouncing back itu kenapa guys pakai istilah bounce back? You will be just coming back to the very previous situation. If you love something, kalau kita mencintai sesuatu guys, kadang-kadang kita bisa merasa kita bencinya aku kan bisa ya. Nah, tapi ujung-ujungnya kamu akan balik menyadari bahwa kamu mencintai. Nah, bayangkan kalau 1 minggu ke depan gara-gara kamu lagi kamu rusak lah guys yang kamu cinta itu. Akhir minggu, once you bouncing back ke situasi bahwa kamu menyadari bahwa kamu mencintai, kamu merasa itu penting dalam hidupmu. Loh, kok udah rusak? Kok udah berantakan? Nah lo, nyesel dah lo. Karena ini 2 minor arcana sekaligus. Kamu kayak sedang mengacaukan sesuatu yang penting dan berharga dalam hidupmu. Don't do that, Sagittarius. Don't do that, ya. You have to respect what you have right now. Kamu harus menghormati. Karena kalau once rusak guys, kamu yang bikin, aduh sedih banget ya. Karena apa yang berharga, apa yang penting, apa yang kita sukai, kalau kita rusak guys, menyedihkan sekali guys. Contoh gini. Ini kan dibeli pakai duit ya, HP ini. Ada kalanya kita marah guys, entah kenapa lah gitu, kita giniin HP-nya, pak. Dan kemudian ketika marah kita mereda, HP ini udah rusak, baru kita, loh kok dirusak? Kayak begitu Sagittarius yang mau terjadi di 1 minggu ke depan. If you don't want to regret it, jaga sikapmu, tingkah lakumu di awal minggu ini, oke? Selesai sudah guys untuk fire sign. Kita akan lanjutkan ke elemen berikutnya. Ada air sign ya. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. The Queen of Swords dan kemudian The Two of Pentacles. Queen of Pentacles guys. Why? Aku melihatnya seperti Queen of Swords. Queen of Pentacles ya. Lihat deh. Queen of Pentacles. Nasihatnya, life can be hard and life can be wonderful. Which will you focus on? Yeah, the Two of Pentacles, hard and wonderful. We are talking about your life right now, Libra. Okay, it's like 2 coin here guys. The Two of Pentacles. Hidup itu memang, hidupmu saat ini katanya sampai dengan 1 minggu ke depan itu memang lagi ada beratnya, ada wonderfulnya. Yang mana yang akan kamu fokuskan? Silakan kamu tentukan karena dua-duanya minor arcana. Kalau kamu fokus kepada hal yang positif, dalam hal ini adalah wonderful, so it's like you are feeding, kamu kasih makan hal-hal positif dalam hidupmu guys. Jadi kamu akan melihat sisi positif lebih banyak. Kalau kamu fokuskan pada hal negatif atau hard tadi yang sulit, maka kamu seperti ngasih makan negativity dalam hidupmu. Dan kemudian akan semakin banyak hal negatif yang kamu lihat. Karena yang negatifnya makin gede gitu loh guys, makin gemuk ya. It's up to you katanya. Queen of Pentacles dan The Two of Pentacles. You are doing a very good job here Libra, but it's just like you cannot continue it anymore. Kayak ada prinsip yang kamu pegang guys dalam mempertahankan atau membentuk, menjadikan kamu seperti Libra yang sekarang. Tapi kayaknya nggak bisa dipakai lagi deh guys, karena udah mulai menyiksamu atau sudah mulai mengganggumu. Nah di 1 minggu ke depan ini katanya silahkan. Kamu mau lebih tersiksa atau terganggu, atau kamu mau menghadapi kehidupan yang wonderful? Kalau kamu mau tetap tersiksa atau terganggu, pertahankanlah prinsip tersebut. Tapi kalau kamu mau merasakan hidup yang wonderful atau luar biasa, buanglah prinsip tersebut. Itu katanya Libra untukmu. Apa itu ceritanya aku nggak tahu, kamulah yang tahu ya. 1 minggu ini penting sekali guys untuk kehidupanmu ke depannya akan bagaimana ya. Oke guys, kita teruskan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Hai Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days for my Gemini, thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. Oke, ada Justice datang dan kemudian Death of Pentacles.
Mari kita lihat nasihatnya dulu guys. Do something kind for someone without any expectation. Death of Pentacles ini kayak kolaborasi guys, atau kayak hubungan timbal balik aku lihat. Yang akan kamu dapatkan kok, yang akan kamu dapatkan. Tapi kayak ada rejection dari awal, kayak ada penolakan dari sisimu, tapi kamu nggak bisa tolak guys. Ini kayak kamu akan dipertemukan dengan pihak tertentu gitu ya Gemini di awal minggu ini, dan ini part of your destiny, bagian dari perjalanan hidupmu begitu. Kamu kayak nggak suka guys, apaan sih, kenapa harus ini sih begitu. Nah kemudian di akhir minggu ini kamu akan segera bisa get along because it's good for you. It's good for you. Jadi kalau seandainya kamu menolak guys, maka pelanggaran terhadap justice, dan itu akan membuat kamu kena ditawarkan begitu ya. Manusia akan selalu saja ada peluangnya, keinginannya untuk menolak atau mengobok-obok major arcana. Jadi seperti mengutak-atik takdir dia begitu, dan kemudian kan the tower datang. Nah kalau kamu mau terhindar dari the tower guys di 1 minggu ke depan, biarkan proses ini berjalan dengan natural katanya, karena ini divine intervention. Justice ini adalah keputusan, bisa jadi juga penegakan keadilan, atau bisa jadi juga guys karena dia balance ya, keseimbangan. Ini tentang dua pihak, dia cerita tentang dua pihak begitu. Jadi pertemuan kamu dihadapkan dengan pihak tertentu dan ada rejection dari sisimu. Jangan ada rejection. Rejection hanya akan ngelit kamu ke the tower. Biarkan prosesnya berjalan secara natural. Di akhir minggu kamu akan melihat guys bahwa ada benefit yang akan kamu dapatkan dari kedekatan ini. Kayak begitu Gemini. Do something kind. Berarti di awal minggu ini kayak tantrum kamu ya. Kalau kamu disuruh do something kind, you will do the other way around ya. Berarti mungkin akan marah-marah, mungkin kamu kayak akan dengan memaki-maki guys, mungkin kamu akan memblokir, mungkin kamu akan mengusir. But it's good for you katanya. Do something kind. Jadi kalau udah ada di awal minggu ini guys, kalau misalnya nanti kamu kayak kepancing marah, kayak kepancing kayak mau kasar, dan kamu tiba-tiba teringat sama aku, itulah biasanya kita bergetar di frekuensi yang sama. Kata si Ray jangan marah-marah, kata si Ray jangan kasar-kasar, lalu kamu berusaha untuk menurunkan emosimu, do something kind, dan kemudian itu akan membawa kepada the Eight of Pentacles tadi. Eight of Pentacles ini all the benefit, the two of you atau that two party will take the same benefit kayak begitu guys, and it's very good. Ini bagus sekali ya. Jadi ya kalau kamu tolak berarti kamu gak akan dapatkan benefitnya guys, Eight of Pentacles. Kayak nolak rezeki, kayak akan ada Gemini yang nolak rezeki, kayak nolak kesempatan yang baik guys, kayak menolak penawaran yang baik. Ciri-cirinya dia marah-marah, dia melakukan hal yang gak baik ketika penawaran tersebut datang. Nah, kamu akan langsung tahu aja nanti tuh guys. Kalau memang readingan kamu akan langsung tahu dimulai dari hari ini. Mungkin ada telepon masuk, kamu rasanya pengennya emosi aja gitu. Mungkin ada chat dari seseorang, kamu pengen marah aja. Nah, kalau kamu mau pertimbangkan dulu Gemini, aku rasa bagus dipertimbangkan, kasih waktu 1 hari begitu sebelum kamu merespon. Itu kan menurunkan emosi atau tegangan tadi ya guys, sehingga kamu tidak perlu kehilangan benefit dari Death of Pentacles tadi, because it's good for you guys. Oke guys, kita teruskan. Kamu dapat video extended ya, nanti kita bahas ini di video extended Gemini. Kita teruskan untuk air sign yang ketiga. This is the star, kartunya para Aquarius. Hai Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Aquarius, Six of Cups, kemudian Two of Pentacles ya. Kartu nasihatnya, stay present, that's where life happens. The Six of Cups is like nostalgia guys, kepikir-pikiran kamu mengenai masa lalu, dan kemudian kalau kamu tetap kasih makan guys pikiran-pikiran mengenai masa lalu tadi, kamu kayak akan bingung dengan kondisimu saat ini. Kamu akan meragukan keadaanmu saat ini. Jangan-jangan gue salah nih, seharusnya gue gak begini nih, seharusnya gue gak mengambil keputusan yang seperti itu dulunya, kayak begitu ya.
Tanya gara-gara kamu bermain-main ke masa lalu, piknik ke masa lalu terlalu lama guys. Because the Six of Cups is nostalgia, dan kemudian kartu yang mengikutinya adalah indecision, bingung, the Two of Pentacles. Jadi nostalgia akan membuat kamu bingung sepanjang 1 minggu ini katanya. Makanya disuruh stay present, jangan bernostalgia. Setiap kali kamu udah mulai dapat gambaran atau kayak kebayang-bayang tentang masa lalu, Aquarius, balik. Udah, sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk bernostalgia. Stay present. Oke, sekarang inilah sekarang yang perlu dihadapi ya. Situasimu yang sekarang adalah situasi yang baik untukmu. Itu yang harus kamu hadapi, itu yang harus kamu terima, kamu jalani dengan sebaik-baiknya katanya. Karena that's where life happens. This is your reality, Aquarius, the now, not your memory from the past. But recalling to memory from the past will be very strong di awal minggu ini. Kendalikan pikiranmu, ya. Oke guys, selesai sudah untuk air sign. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Hai Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Yang di atas ada The Six of Pentacles dan yang di bawah ada The Queen of Cups. Kartu nasihatnya, find a ways to lighten up and not take everything so seriously. Six of Pentacles itu adalah keadaan yang tidak seimbang ya guys, one-sided, satu arah, tidak berbalasan begitulah. Dan kemudian di akhir minggu ini Queen of Cups datang tapi dia menelan guys, kayak yang ditelan. Kalau Queen of Cups ini datang dalam keadaan terang benderang ya seperti ini, dia menawarkan perasaan dan kemudian ini ditelan. Jadi kayak kamu harus menghentikan apapun itu yang tidak berbalasan guys. Di 1 minggu ini kamu kayak kerja sosial deh. Kamu nanyain kabar seseorang gitu ya, dia jawab mungkin apa kabar, kabar baik, terus dia nggak tanya balik kabar kamu. Nah berarti besok guys jangan tanya lagi kabar dia ya. Atau kamu mungkin kayak nanyain seseorang udah makan belum, udah, tapi dia nggak nanya kamu udah makan atau belum. Nah besok guys jangan tanya lagi dia udah makan atau belum. Atau bisa jadi kamu kirimin dia makanan pakai GoFood, GoFood atau GrabFood begitu, dia terima guys. Tapi kemudian tapi dia nggak pernah ngirimin kamu makanan dari beberapa waktu sebelumnya, yang akan tetap berlanjut katanya sampai di awal minggu ini. Dan sudah mulai ada komplain. Itu yang paling penting ya guys, ciri-cirinya bahwa ini readingan untukmu. Kamu udah mulai komplain dengan itu. Dulu mah ya udahlah, kalau gua chat tanya kabar dia nggak balas, dia nggak nanyain kabar gua, yang penting dia balas sudah cukup lah. Dan kamu feeling happy about that is okay, nggak masalah. Tapi kan ini di akhir minggu ini kamu semakin hari semakin nggak senang guys dengan kerja sosialmu. Cancer, so stop doing that ya. Kamu mungkin kayak ketakutan guys, kayak akan ada efek buruk yang terjadi if you stop doing this gitu. Don't take everything so seriously, because it's like you are teaching this person or this party guys to know how to respect you, to make a reciprocally situation between the two of you by not doing that same things anymore, Cancer. Karena nggak ada masalah yang terjadi kok guys. Kalau menurut kamu nanti ada masalah Ray, karena ini calon klien gua ini Ray, calon vendor gua nih, dia ini kuat ini giginya di mana-mana ya, sekuat-kuatnya giginya, sekuat-kuatnya dia gitu guys. It doesn't matter, nggak ada urusannya dengan kamu. Kalau dia tidak menghargaimu, kamu tidak perlu memberi penghargaan kepada dia katanya. Oke, my Cancerian. Kita teruskan guys untuk water sign yang kedua. Biasanya sih ada Scorpio guys. This is the death ya, kartunya para Scorpio. Hai Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku?
Oke, ini dia informasi penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The King of Cups, this is you, Scorpio. Dan kemudian The Knight of Wands. Oke, kartu oracle-nya. Give yourself some credit for doing a good job at this whole living thing. Knight of Wands ya, King of Cups, Knight of Wands. You're doing something that you don't like, maybe Scorpio, kayak dalam keadaan terpaksa tapi kamu harus melakukannya. Contohnya apa? Bekerja guys. Kan gak semua orang beruntung ya guys melakukan pekerjaan atau punya pekerjaan yang dia sukai. Gak semua lah, aku rasa jarang itu. Kalau misalnya ada 100 orang guys, sampelnya aku rasa 70 itu mengerjakan pekerjaan yang tidak dia sukai, tapi dia butuh duit buat makan, buat bayar tagihan begitu, jadi tetap dikerjakan. Nah, kamu adalah salah satu dari 70 orang itu. Scorpio, it's like it's killing you from inside, Scorpio, with what are you doing guys di awal minggu ini. But you keep on doing that. Kamu kayak mau buang sesuatu begitu di awal minggu ini, gak kuat banget lagi gua gitu. No. Apresiasilah perjuanganmu sejauh ini katanya, dan itu akan membuat kamu kayak menunda untuk sementara waktu, membuang. Karena The King of Cups-nya ini datang dalam keadaan cemberut guys, so you don't like it. You just don't like it. Oke, dan it's like struggling from you, Scorpio. Kayak kamu sedang perang dengan dirimu sendiri. Gimana ya? Gua lanjutin atau enggak nih ya? Yang pasti kalau kamu tanya sama aku, gimana kinerja gua, Ray, mengenai sesuatu yang sedang gua kerjakan yang gua nggak suka ini? Lu bagus katanya. Dan sudah banyak yang lu korbanin, Scorpio, untuk itu. Jadi jangan langsung asal main buang aja katanya di awal minggu ini. Di akhir minggu ini kamu akan kembali bersemangat guys, karena Knight of Wands adalah passion. Kamu hanya capek aja mungkin, Scorpio, lelah kamu guys. Kalau lelah istirahat ya, jangan tantrum, Scorpio. Banyak orang yang gitu guys, karena dia capek tantrum, semua disalahin gitu ya. Dunia disalahin begitu, akhirat pun disalahin gitu, padahal karena dia capek aja. Once dia diam aja guys, tidur aja dari 8 jam begitu, atau ya tidur lah ya, cuti 2 hari begitu, dia bangun tidur atau selesai cuti balik semangat lagi guys. Sama kayak lu, Scorpio. Oke, be careful. Di awal minggu ini jangan tantrum yang gak jelas kalau capek tidur. Oke. Mari guys kita teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ya, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Di atas ada the Four of Pentacles dan di bawah ada the Wheel of Fortune. Wow. Something more will coming, kayak begitu deh. Ada lebih banyak lagi yang mau datang, Pisces katanya. Ini belum seberapa. Mari kita lihat. In a good way guys, in a good way ya. Remember that it's okay to be happy, really it is. Kenapa kamu Pisces? Kamu ngerasa kalau hidupmu bahagia tuh kayak ada yang salah guys. I don't know what happened with your past ya. Di masa lalu itu ada apa yang terjadi gitu. Karena kamu tuh kayak curiga guys kalau everything is good. Kayak tenang, antang begitu. What the fuck is going on? Okay. The Four of Pentacles. The Four of Pentacles ini sebenarnya lebih ke arah save it for yourself, Pisces ya. Apapun itu guys, your power, your effort, your time, just save it for yourself. Lu akan ngerasa tenang, damai katanya. Kalau lu itu udah gak mikirin orang berlebihan, nggak terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang, nggak ngerasa kayak harus terlibat dalam urusan orang begitu. If you keep it to yourself, it will be good for you di 1 minggu ke depan, and more good things will coming to you. Selama kamu mind your own business, many good things will coming during this week. Dan
It's okay to be in that situation. Kayak takutnya kamu tuh takut gini Pisces, jangan nanti gue terlalu egois ya. Karena kan keep it for yourself ya. Kan ini kan kata kuncinya keep it for yourself, the Four of Pentacles. Kalau aku keep it for myself, Ray, jangan-jangan nanti orang bilang aku egois. Bukannya harusnya aku give it some to other people gitu. No. Just keep it to yourself. The more you keep it to yourself, the more things will come to you katanya. I don't know what it means, Pisces. You know, yeah. And it will make you feel happy, but also in worry. No, just keep focus to that happiness. It's okay to be happy. Kayak bukan self love sih guys, bukan self love karena Pentacles ini hal duniawi. Aku nggak tahu itu apa ya. Jadi bukan kayak tentang berhenti memikirkan orang, berhenti memberi perasaan perhatian ke orang, nggak, tapi kayak hal duniawi nih yang harus kamu stop, kamu kasihin ke dirimu sendiri saja, dan kemudian keadaan akan jauh lebih baik dan menyenangkan untukmu. Oke, kamu dapat video extended Pisces, nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo Virgo, kemudian halo Leo, halo Gemini, dan halo Pisces. Kalau kamu tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi dan nasihat yang lebih banyak lagi guys, untuk 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk minggu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.